Rotasi klinis ilmu kesehatan masyarakat, Public Health. Untuk semester 9 Fakultas Kedokteran. Rotasi klinis ilmu kesehatan masyarakat pada semester 9 berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa dalam menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan serta pencegahan penyakit di tingkat individu maupun komunitas. Rotasi ini bertujuan melatih mahasiswa untuk memahami hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan kesehatan masyarakat, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam sistem kesehatan publik. 1. Tujuan rotasi ilmu kesehatan masyarakat kompetensi klinis memahami konsep dasar epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Menganalisis data kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Menyusun intervensi kesehatan berbasis komunitas. Kompetensi promotif dan preventif merancang program promosi kesehatan berbasis kebutuhan lokal. Mengimplementasikan strategi pencegahan penyakit yang berkelanjutan. Komunikasi dan kolaborasi berkomunikasi efektif dengan komunitas dan pemangku kepentingan. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam intervensi berbasis masyarakat. 2. Struktur pembelajaran dan aktivitas harian rotasi klinis ini biasanya mencakup kegiatan lapangan, analisis data kesehatan, serta diskusi interdisipliner. Mahasiswa belajar langsung melalui keterlibatan di komunitas dengan fokus pada aspek promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. A. Surveillance dan identifikasi masalah kesehatan kegiatan. Melakukan surveillance epidemiologi untuk mendeteksi pola penyakit di suatu populasi. Menganalisis data kesehatan seperti tingkat imunisasi, prevalensi penyakit menular, atau insidensi penyakit kronis. Tujuan, mampu mengenali tren penyakit dan faktor risiko di tingkat komunitas. B. Promosi kesehatan kegiatan. Merancang kampanye edukasi kesehatan, seperti pentingnya imunisasi atau pola hidup sehat. Memberikan penyuluhan kepada komunitas tentang topik kesehatan seperti pencegahan penyakit menular seksual atau nutrisi. Tujuan, meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat. C. Pencegahan penyakit kegiatan, melakukan screening untuk mendeteksi penyakit sejak dini, seperti hipertensi, diabetes, atau kanker serviks. Berpartisipasi dalam program pencegahan penyakit berbasis komunitas, seperti pemberantasan vektor untuk malaria atau DBD. Tujuan, mengurangi insidensi penyakit melalui pendekatan preventif. D. Kesehatan lingkungan kegiatan, mengkaji faktor lingkungan yang memengaruhi kesehatan, seperti akses air bersih, sanitasi, dan pencemaran udara. Membantu menyusun intervensi untuk meningkatkan kesehatan lingkungan,
seperti membangun fasilitas sanitasi yang layak. Tujuan: memahami hubungan antara kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan dan kebijakan kegiatan, mempelajari sistem kesehatan nasional, termasuk JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan BPJS Kesehatan. Membantu menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan primer. Tujuan: memahami struktur sistem kesehatan dan perannya dalam promosi kesehatan. 3. Penyakit dan kondisi yang dipelajari ya. Penyakit menular: penyakit seperti tuberkulosis, malaria, DBD, dan HIV/AIDS. Strategi pencegahan, imunisasi, pemberantasan vektor, dan edukasi. B. Penyakit tidak menular: penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Strategi pencegahan, promosi gaya hidup sehat dan deteksi dini melalui screening. C. Masalah gizi: malnutrisi, obesitas, dan kekurangan mikronutrien seperti anemia akibat defisiensi zat besi. Strategi pencegahan, edukasi gizi seimbang dan suplementasi makanan. D. Kesehatan ibu dan anak: masalah seperti kematian ibu melahirkan, stunting pada anak, dan imunisasi yang rendah. Strategi pencegahan, penyuluhan prenatal, program posyandu, dan kampanye ASI eksklusif. Masalah kesehatan lingkungan: penyakit akibat air tercemar, kolera, diare, dan polusi udara. Intervensi, peningkatan akses air bersih, dan pengelolaan limbah. 4. Program promosi kesehatan A. Edukasi kesehatan materi, pola hidup sehat, pentingnya olahraga, diet sehat, dan manajemen stres. Edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Metode, ceramah, diskusi kelompok, atau penyuluhan dengan media visual. B. Pencegahan penyakit: screening kesehatan komunitas, hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Kampanye imunisasi massal untuk anak-anak dan populasi rentan. C. Kesehatan sekolah: edukasi kepada anak sekolah tentang cuci tangan, kebersihan pribadi, dan pola makan sehat. Pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi gangguan tumbuh kembang. 5. Penguasaan prosedur klinis: prosedur dasar, melakukan survei kesehatan komunitas. Membantu pelaksanaan kampanye imunisasi massal. Prosedur lanjutan, dengan supervisi. Melakukan analisis data kesehatan dan penyusunan laporan epidemiologi. Merancang dan mengevaluasi program kesehatan berbasis komunitas. 6. Metode pembelajaran A. Observasi langsung: mengikuti kegiatan promosi kesehatan di puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan. B. Diskusi kasus: membahas kasus kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit atau gizi buruk.
C. Kerja lapangan melakukan kunjungan ke komunitas untuk survei kesehatan. D. Simulasi program kesehatan merancang dan melaksanakan program kesehatan simulatif. 7. Penilaian A. Evaluasi harian penilaian kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis data kesehatan dan implementasi program promosi kesehatan. B. Logbook dokumentasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan lapangan. C. Laporan kasus penyusunan laporan berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan selama rotasi. 8. Tantangan dan peluang tantangan. Kesulitan dalam menghadapi kendala sosial atau budaya dalam intervensi komunitas. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Peluang. Memberikan dampak langsung pada masyarakat melalui promosi kesehatan. Melatih kemampuan kepemimpinan dan kerja tim di lingkungan multidisiplin. Kesimpulan rotasi klinis ilmu kesehatan masyarakat membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola masalah kesehatan di tingkat populasi. Dengan fokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan penguatan kesehatan komunitas, rotasi ini memainkan peran penting dalam membentuk calon dokter yang berorientasi pada pelayanan kesehatan yang holistik dan berkelanjutan.